Hey, gimana nih puasanya hari ini? Masih pada semangat kan? Atau udah ada yang bolong? Nah, di episode kali ini, kita akan menceritakan yang namanya peperangan Islam. Yang namanya peperangan Islam itu nggak cuma antara umat Islam dengan kaum kafir, tapi ada juga loh peperangan antara umat Islam dengan umat Islam itu sendiri. Peperangan ini terjadi antara pasukan Aisyah dan juga pasukan Ali bin Abi Thalib. Perang ini dinamakan Perang Jamal. Kenapa? Karena pasukan Aisyah mayoritas menggunakan unta sebagai tunggangannya. Yaudah, nggak usah berlama-lama. Yuk, langsung aja kita ulik kisahnya. Latar belakang perang ini adalah Aisyah yang minta pertanggungjawaban atas kematian Utsman bin Affan. Nah, Perang Jamal ini juga sering disebut Perang Basra, karena perang ini terjadi pada 7 November 656 Masehi di Basra, Irak. Pada awalnya, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mereka berbaiat kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka menemui Aisyah untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian Utsman bin Affan. Di Basra, mereka bertemu dengan Utsman bin Hufain. Utsman bin Hufain selaku gubernur Basra meminta untuk mereka menahan pergerakan dan menunggu kedatangan Ali dari Madinah. Namun, pertempuran tidak bisa dibendung setelah adanya provokasi dari Jabalah. Akibatnya, Utsman bin Hufain terbunuh dalam peperangan ini. Sedangkan Ali baru mendengar kematian Utsman bin Hufain ketika ia baru menyampai Kufah. Setelah mendengar kematian Utsman bin Hufain, Ali bin Abi Thalib langsung mengumpulkan 10.000 pasukannya. Pada hari Kamis, pertengahan Jumadil Akhir, Perang Jamal pun meletus. Sebelum pertempuran dimulai, sahabat Ali membacakan mishaf dan berharap pertempuran ini tidak jadi dilakukan. Pihak Aisyah tidak mau mendengarkan, dan salah satu pasukan Ali bin Abi Thalib terbunuh, serta pasukan Ali bin Abi Thalib dihujani oleh anak panah. Akhirnya, Ali mengatakan kepada pasukannya bahwasanya perang sudah boleh dilakukan, tetapi dengan beberapa ketentuan. Mereka tidak boleh menyerang terlebih dahulu, mereka tidak boleh menyerang yang terluka, dan mereka tidak boleh menyerang anak-anak serta wanita. Sedangkan Aisyah telah bersiap dengan baju besinya dan unta tunggangannya. Setelah beberapa jam berperang, banyak korban yang berguguran. Thalhah mendapatkan serangan anak panah di kakinya. Ia dirawat di salah satu rumah di Basra karena mendapatkan pendarahan yang cukup hebat. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya Thalhah pun meninggal karena ia terlalu banyak kehabisan darah. Zubair keluar dari medan perang sebelum peperangan selesai, dan ia menyesali perbuatannya. Setelah perang selesai, ia melarikan diri ke Madinah. Amr bin Jurmus mengetahui bahasanya Zubair itu melarikan diri ke Madinah, dan ia mengikutinya. Ketika sampai di Madinah, ia langsung membunuh Zubair. Akhirnya, Amr mengikutinya kembali ke Madinah. Namun, di pertengahan jalan, Amr membunuh Zubair. Aisyah segera turun dari pelana unta setelah peperangan selesai. Ia dibuatkan tenda di sekitar tempat peperangan. Ali bin Abi Thalib membuka mata Aisyah setelah peperangan terjadi. Akhirnya, setelah beberapa hari tinggal di Basra, Aisyah kembali ke Madinah bersama Ali. Ia merasa menyesal ketika mengingat-ingat kembali setelah apa yang telah terjadi. Nah, itu dia penggalan kisah dari Perang Jamal. Hikmah yang bisa kita ambil dari Perang Jamal, salah satunya akan selalu ada tokoh yang membuat perpecahan dalam Islam. Oleh karena itu, para pemimpin sebaiknya mempertimbangkan akan keadaan tokoh ini. Hal ini bertujuan serta mengantisipasi akan terjadinya peperangan yang lebih besar. Percayalah, setiap perbuatan yang kita lakukan
pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka fokuslah kamu untuk berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, dan berhati yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. And see you next time.